Aja. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Ibu Aja hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat. Gimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah saya juga sehat pada hari ini Bu Aja. Iya, Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan searching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Di pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada searching kita pada hari ini khusus kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian sebagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari cosnya nantinya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, izinkan saya bertanya sama Ibu, ada 3 pertanyaan. Pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada tes kita pada hari ini? Ya, jadi baik Bapak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif Pak. Ya itu Pak ya. Ya bagus Bu. Pertanyaan nomor 2-nya, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kompetensi? Ya jadi gini Pak, nanti pada saat coaching Ya. yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Nah kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan dengan aktif gitu Pak. Jadi pertanyaan yang ketiga yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Nah jadi indikator yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu adalah bagaimana nantinya si coach ini dia itu bisa mendapatkan hasil atau solusi dari permasalahannya, sehingga dengan cara nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada pada si coach, sehingga si coach ini nantinya bisa menghadapi atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dia Pak. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke Pak, oke Bu, terima kasih Bu. Jadi demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan searching. Saya berharap searching dan terima kasih buat kesempatannya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Aja, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Eva, alhamdulillah sehari ini sehat walafiat. Gimana Bu Eva kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Sepertinya saya melihat nih Bu Eva seperti ada sesuatu Bu yang mengganggu pikiran Ibu Bu ya. Iya Bu, makanya di sini Bu saya ingin berdiskusi dengan Ibu, yaitu mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Oh iya boleh Bu, silakan. Ada apa Bu di masalah di kelas Bu ya? Kenapa Bu? Boleh ceritakan. Iya boleh, baik Bu ya. Begini Bu, pada saat ada siswa yang kurang fokus dalam menerima pembelajaran, begitu juga jadi pada saat saya menerangkan dia juga banyak melamun Bu. Oh gitu Bu ya. Terus Bu? Ya murid itu Bu banyak melamun. Saya menjelaskan dia tidak memperhatikan Bu. Kepalanya banyak ditaruh di atas meja. Sepertinya dia lemas Bu. Kurang bersemangat Bu dalam belajarnya. Begitu ya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah anak-anaknya itu sepertinya kurang termotivasi untuk belajar, gitu Bu ya? Iya, kurang bersemangat dia Bu dalam belajarnya juga, Bu. ya mungkin apa yang jadi permasalahannya. Kira-kira Bu, dari permasalahan yang sudah Ibu ceritakan barusan, kira-kira kenapa tuh Bu penyebabnya menurut Ibu? Rupanya Bu kan, ternyata dia setelah saya tanyakan kepada anaknya, dia belum sarapan rupanya di rumahnya Bu, karena ibunya tadi tidak menyiapkan sarapannya. Ibunya langsung berjualan Bu.
Oh gitu. Iya. Ya. Jadi karena memang permasalahannya dari rumah, dari kedua orang tuanya juga ya, mungkin karena memang tadi kita terlalu sibuk, sehingga orang tuanya mungkin itu karena ada pekerjaan sampingan juga tadi Bu ya, sehingga anaknya pun tidak sempat sarapan. Nah, kira-kira Ibu, menurut Ibu nih, kira-kira apa sih Bu penyebab lainnya selain itu Bu? Selain itu penyebabnya ini Bu, udah saya telusuri Bu, dia itu kurang fokusnya. Selain kurang sarapan, dia juga ini Bu, tidurnya terlalu malam, bergadangan Bu ya. Iya. Jadi karena tidurnya malam tadi Bu, orang tuanya kan langsung pergi berdagang. Jadi dia kesiangan bangunnya Bu. Kayak gitu Bu ceritanya Iya, lagi. Jadi memang karena faktor dari rumah Bu ya, Iya. dari orang tua juga, mungkin karena memang kurangnya pantauan dari kedua orang tuanya, sehingga anaknya itu bisa tidur terlalu larut malam. Nah, kira-kira Ibu, kalau menurut Ibu bagaimana nih Bu cara yang bisa Ibu lakukan nanti agar anak-anak itu biar bisa semangat lagi untuk belajar? Rencananya ke depannya Bu ya, saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid Bu. Kemudian saya akan meminta kepada si orang tua murid itu untuk menyiapkan sarapan anaknya Bu. Kemudian sebelum dia pergi berdagang itu Bu, dia harus membuat alarm Bu ataupun jam worker Bu ya, supaya anaknya jangan kesiangan datang ke sekolah Bu. Gitu Bu ya. Sangat bagus sekali Bu ya. Apa solusinya Ibu sampaikan barusan. Saya juga sangat setuju apa yang sudah Ibu paparkan barusan. Memang nanti akan mudah-mudahan semoga bisa mengubah tadi anaknya mungkin dari faktor orang tuanya, sehingga bisa lebih semangat untuk belajar di sekolah. Nah Bu, untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu jalankan nanti ke depannya? Kedepannya Bu, saya akan berkolaborasi Bu ya dengan kepala sekolah supaya nanti diadakan sosialisasi Bu, orang tua murid. Jadi nanti karena ini kejadiannya Bu bukan di kelas saya saja Bu, ada di kelas lain lagi Bu. Itulah rencana kedepannya Bu. Ya, bagus Bu ya idenya. Nah Bu, kira-kira nih Bu, siapa nanti yang akan Ibu libatkan dalam proses Ibu selanjutnya? Nanti saya libatkan yang terutama kepala sekolah Bu ya, kemudian rekan sejawat Bu. Ya, berarti ada kepala sekolah, ada rekan sejawat ya Bu ya. Baiklah Bu, mungkin apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, permasalahan Ibu sudah menyelesaikannya dengan baik dengan sendiri. Semoga permasalahan Ibu ada itu bisa ada solusinya, sehingga nanti bisa Ibu terapkan di sekolah dan berdampak kepada anak-anak yang tadinya kurang bersemangat, sehingga sekarang ini menjadi lebih semangat untuk sekolah Bu ya. Nah kemudian Bu, bagaimana Ibu perasaan Ibu sekarang setelah Ibu menceritakan permasalahan Ibu kepada saya? Perasaan saya sekarang udah agak senang Bu ya, karena saya udah berbagi dengan Ibu ya. Alhamdulillah Bu ya. Juga terima kasih Bu sudah berbagi dengan saya, sudah berkenan menceritakan permasalahannya. Semoga apa yang kita harapkan sekarang ini nanti bisa kita dapatkan solusinya, dan Ibu pun bisa langsung menerapkan di sekolah Bu ya. Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum Bu Aja. Salam Pak. Jadi tadi sudah melakukan proses searchingnya dengan Bu Eva. Iya Pak. Nah, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Aja. Ya boleh Pak. Apa saja yang sudah Ibu Aja lakukan tadi pada saat melakukan searching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, jadi tadi pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak ya, dimana tadi yang pertama saya menanyakan kepada coach tujuan dari permasalahannya, kemudian saya mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan apa sih rencana aksinya untuk selanjutnya, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah di situ juga saya tadi menggali para pertanyaan, sehingga nanti si coach akan menemukan sendiri permasalahannya dan solusinya Pak. Itu Pak tadi. Menurut saya sebagai eksopernya Bu Aja, proses coachingnya
antara Bu Aja dengan Bu Epa sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur juga sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Epa sudah berusaha menurut saya sebagai observernya Bu Epa, proses coaching yang antara Bu Aja dan Bu Epa sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur juga sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Aja sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada COS sehingga dapat menemukan permasalahan dan juga menemukan solusinya. Dan juga coachingnya sudah tepat sesuai dengan prinsip coaching. Jadi untuk pertanyaan yang ketiganya Bu Aja, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan barusan tadi? Iya Pak. Jadi Pak ya, tadi pada saat proses coaching, setelah saya melihat sesuai dengan alur Tirta, jadi sudah saya terapkan tadi. Nah ya ini saya kembangkan, yang nantinya harapan saya adalah pada saat proses coachingnya tadi, saya itu melakukan menggali pertanyaan kepada si coaching, menggali potensinya, sehingga dengan sendirinya coaching ini menemukan permasalahannya dengan sendiri dan solusinya Pak. Dan nantinya saya juga berharap untuk selanjutnya nih Pak ya, nanti pada saat proses coaching selanjutnya itu saya berharap saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu ya Bu? Iya Pak. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Demikian observasi kita pada hari ini Bu, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan untuk kawan-kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.